Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswi STAI Siliwangi Garut kelas 2C Piaud, kelompok 4 Ibnu Khaldun akan mempresentasikan materi yang berjudul Teori Konstruktivisme dalam Pendidikan Anak Usia Dini. Tujuan kami membuat video ini untuk memenuhi tugas dari dosen pengampu mata kuliah teori-teori belajar, yaitu Bapak Dr. Anes UU Sudiono MMPD. Kami terdiri dari 7 orang, yakni Aisyah Batur Siami dengan NIM 252333069. Selanjutnya ada Erna Nuraini dengan NIM 252333063. Selanjutnya ada Ade Mudrika dengan NIM 252336068. Lalu Lala Nur Latifa dengan NIM 252336065 dan Sri Pujastuti dengan NIM 252336066. Ada Ai Kapatmawati dengan NIM 252333057 dan terakhir ada Reni Nuraini dengan NIM 252333067. Selamat menyaksikan. Konsep dasar konstruktivisme. Apa itu konsep dasar konstruktivisme? Secara etimologis, konstruktivisme berasal dari kata to construct, yang berarti membangun atau mengkonstruksi. Dalam psikologi pendidikan, teori ini menekankan bahwa pengetahuan bukanlah sesuatu yang dapat dituang begitu saja oleh guru, melainkan hasil konstruksi atau bentukan aktif dari anak itu sendiri melalui pengalaman nyata, interaksi sosial dengan lingkungan mereka. Nah, jadi pengetahuan itu tidak hanya bisa dibangun, tidak hanya bisa dituangkan oleh guru, tidak bisa dilakukan secara instan, melainkan harus ada pengalaman dan interaksi oleh anak itu sendiri, sehingga terciptalah pengetahuan yang dapat menjadi bekal untuk mereka di masa depan. Berdasarkan studi PISA tahun 2018, kemampuan pemecahan masalah siswa Indonesia masih rendah karena dominasi pembelajarannya berpusat pada guru atau teacher centered. Oleh karena itu, melalui kurikulum Merdeka PAUD, pendekatan konstruktivisme hadir sebagai solusi untuk meningkatkan kreativitas dan kemandirian anak usia 4-6 tahun hingga 30% lewat pembelajaran berbasis pengalaman nyata. Dalam teori konstruktivisme anak usia dini, ada 2 tokoh besar yang menjadi pilar teori ini, yaitu Jean Piaget dan Lev Vygotsky. Menurut Jean Piaget, konstruktivisme kognitif menekankan bahwa anak membangun pengetahuan secara mandiri, lewat proses asimilasi dan akomodasi. Yang kedua, Lev Vygotsky dengan konstruktivisme sosialnya yang menekankan konsep Zone of Proximal Development (JPD), yaitu ruang belajar dengan bantuan orang dewasa atau teman sebayanya. Prinsip konstruktivisme poin 1 dan 2. Prinsip pertama adalah pengetahuan berbasis aktif. Anak mencerna dan membangun ilmunya sendiri, bukan sekedar menerima transfer informasi pasif dari guru. Prinsip kedua adalah belajar sebagai proses adaptasi. Anak secara terus-menerus menyesuaikan informasi baru yang diterima dengan skema atau pemahaman awal yang sudah mereka miliki. Konstruktivisme poin ketiga dan 4. Poin ketiga adalah peran pengalaman konkret. Anak memahami sebuah konsep dari manipulasi objek langsung. Misalnya memahami kata berat dengan mengangkat benda. Prinsip keempat adalah interaksi sosial. Melalui diskusi dan dialog, pemikiran anak dapat makin tajam saat mendengarkan sudut pandang orang lain. Aplikasi konstruktivisme dalam PAUD poin 1 dan 2. Yang pertama, lingkungan belajar yang kaya atau inquiry based learning. Guru menyediakan media bereksplorasi seperti pasir, air, dan balok untuk memicu rasa ingin tahu anak. Yang kedua, yaitu scaffolding. Guru memberikan bantuan secukupnya saat anak kesulitan seperti memegang kertas saat latihan kegiatan memotong dan melepaskannya saat si anak sudah mulai mahir. Saya akan memaparkan poin ketiga dan keempat tentang aplikasinya di pendidikan anak usia dini, yaitu pembelajaran berbasis proyek atau PBL. Contohnya proyek Taman Mini, di mana anak menanam biji, menyiram, dan mengamati pertumbuhannya secara langsung untuk memahami siklus tanaman. Poin keempat yaitu evaluasi autentik, yaitu penilaian tidak memakai tes tertulis, melainkan lewat observasi harian, portofolio hasil karya, serta catatan anekdot hasil proses
pembelajaran anak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Presentasi kelompok kami dari awal hingga akhir telah selesai. Saya ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya. Saya Ade Merdeka mewakili kelompok kami. Mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.